Jadi orang yang diet tapi nggak makan pagi itu akan lebih gampang kena penyakit karena mekanisme fisiologis dalam tubuhnya kamu akan semakin berubah, akan berantakan, akan kacau, bahkan teman-teman akan berubah nih mood kamu. Nah, yang kedua yaitu hindari fast food. Pasti kamu pusing teman-teman, fast food harus dihindari ya, gimana nih? Saya heboh sendiri. Aku udah belanja Kak, aku udah beli banyak yang instan, mie instan, semua serba instan. Terus kamu pusing gitu kan, gimana nih kalau nggak makan fast food, nanti aku nggak terbiasa, nanti aku nggak mood dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita melanjutkan teman-teman, awal dari segala awal, yang paling penting dari diet adalah, kamu pasti pusing nonton ini ya. Yang paling penting adalah niat, oke? Niat. Jadi sebelum kamu lanjutkan video ini untuk ditonton, jangan di skip ya iklannya ya, untuk beli diapernya Yusuf. Jadi teman-teman, kamu harus niatkan dulu kalau kamu diet ini untuk kesehatan tubuh kamu. Kalau kamu udah niatkan itu, bonusnya kamu akan langsing. Itu yang paling penting teman-teman. Diet itu sebenarnya untuk kesehatan loh teman-teman. Betul deh, bener-bener langsing teman-teman. Jadi bukan diet untuk kurus. Kurus itu kan gini, seret gitu kan. Kalau langsing itu kan set gitu ya. Saya nggak berani kayak gini. Kayak gini, set gitu. Enggak, kayak gini, nah gitu. Jadi intinya teman-teman, diet itu tuh untuk kesehatan, bonusnya langsing. Kalau kamu udah seperti itu, udah diniatkan, kamu akan lebih legowo, kamu akan lebih sabar. Proses untuk diet itu memang butuh proses, tapi kalau kamu sabar dan kamu tahu tujuan untuk kesehatan, itu akan tahan lama, akan permanen. Kalau kamu udah tahu prinsipnya, input lebih kecil dari output, banyakin aktivitas daripada banyakin makannya, kamu udah tahu nih, dan juga fast foodnya dikurangi, kamu akan lebih menjadi pribadi yang lebih dewasa teman-teman. Bahkan cuma gara-gara diet kamu jadi dewasa teman-teman. Betul, buktiin deh. Gitu ya. Jadi sarapan jangan pernah dilewatkan, terus juga fast food hindari dulu. Kenapa sih fast food nggak boleh sih? Bukan nggak boleh teman-teman, tapi hindari kalau kamu pingin diet yang sehat ya. Karena fast food ini mengandung kalori yang sangat tinggi. Apalagi kalau fast foodnya agak manis-manis. Apalagi itu, tambah lagi kalorinya lebih tinggi guys, gitu ya. Oke, selanjutnya nih teman-teman, ini sesuai dengan yang saya lakukan juga ya, karena ini juga bagus banget untuk kesehatan kamu. Nah, yang selanjutnya yaitu air mineral. Siapa sih yang nggak suka air mineral? Kamu suka kan minum air mineral, air putih gitu loh. Nah, jadi air mineral ini 0 kalori, nggak ada kalori sama sekali, 0 kalori. Jadi kalau kamu banyak minum ini, kamu akan tetap sehat teman-teman. Nah, jadi mulailah untuk mencintai air mineral. Mencintai berarti kamu cinta sama air mineral gitu teman-teman. Nah jadi teman-teman, kamu bisa lakukan ini. Kamu minum setiap sebelum makan besar, sebelum makan pagi, siang, dan malam gitu ya. Minum 2 gelas, 1-2 gelas air mineral. Itu bikin kenyang, seenggaknya diisi dulu lambung kamu teman-teman. Dan tambahannya, kalau saya sebelum minum air mineral juga, sebelum makan besar, saya minum air lemon, air perasan lemon. Cukup 2 sendok makan air perasan lemon dicampur 1 gelas air mineral yang hangat. Nah, kamu campurkan, itu akan membuat tubuh kamu itu lebih cepat kenyang. Kamu akan dikontrol di nafsu makannya. Kamu nggak akan makan lebih kalap, lebih banyak lagi. Dan kalau saya dietnya pakai ini, Easy Fit Slim. Jadi ini tanpa tambahan pengawet apapun nih. Jadi ini kita bertiga minum guys, satu keluarga juga minum. Saya, Mbak Oki, Ricis. Ini vitaminnya banyak banget, vitamin C dan antioksidan. Intinya banyak banget manfaatnya. Selain untuk diet, karena kan seratnya tinggi juga. Jadi bikin kamu tuh nggak mau kalap makan, bikin kamu tuh nggak ngemil-ngemil terus. Karena ini bisa mengontrol nafsu makan, bikin kenyang lebih lama. Saya minum ini biasanya pagi, siang, dan juga malam. Paginya itu kisaran jam 9 pagi lah. Yang penting udah diisi dulu ya teman-teman ya. Cukup 2 sendok makan, campur 1 gelas air mineral yang hangat. Nanti kamu minum, boleh campur 1 sendok madu murni teman-teman. Jadi ini cepet banget, kamu juga lancar BAB-nya, haidnya, kulit kamu akan bersih, kinclong, dan tentunya karena vitamin C-nya tinggi banget, ini bagus banget untuk meningkatkan kekebalan tubuh kamu juga. Oke, jadi untuk kamu yang mau diet tapi nggak ribet-ribet peras air lemon lagi, minumnya pakai ini, Easy Fit Slim, nih di sini. Oke teman-teman, dan juga banyak testimoninya di IG itu, silahkan dicek.
Nah, selain air perasan lemon, kemudian air putih ya, air mineral tadi. Kita balik lagi ke air mineral. Ternyata teman-teman, air mineral ini dapat meningkatkan hingga 30% untuk meningkatkan laju metabolisme kamu. Artinya akan lebih cepat nih pembakaran lemak kamu karena adanya peningkatan dari metabolisme. Yang penting nggak sampai rugi deh kamu minum air mineral ini teman-teman. 2 gelas paling nggak sebelum makan besar ya. Oke, nah selanjutnya yang saya lakukan juga teman-teman untuk bisa menurunkan berat badan dengan cara yang sehat dan juga ampuh, nggak bikin kamu jadi pusing, kujuk keliling, nggak bikin kamu jadi lemot, nggak bikin kamu jadi pucet, atau nggak bikin haid kamu jadi berantakan, atau nggak bikin rambut kamu rontok, intinya tetap sehat. Nah, yang saya minum selanjutnya adalah jahe. Jadi kamu bisa rebus nih jahe, kamu buat aja air seduhan jahe tersebut teman-teman. Ini bagus banget untuk mengontrol nafsu makan kamu. Kamu nggak akan cepet lapar. Kalau saya minumnya 3 kali sehari ya, pagi setiap jam 9, jam 10, kemudian siang, kemudian sore ataupun malam teman-teman. 3 kali sehari cukup. Ini bisa membantu melancarkan sirkulasi darah kamu dan juga meningkatkan metabolisme kamu, efek termal, bikin pembakaran lemak dengan cepat. Intinya banyak banget deh. Nah, saya pernah tampilkan manfaat jahe di ini vlog tentang cara meratakan perut buncit. Ternyata ini bagian dari diet juga teman-teman. Jahe ini memang benar-benar ampuh banget. Selain dapat meningkatkan imunitas juga. Oke? Nah, selanjutnya yang saya lakukan adalah kamu bisa minum nih minuman seperti green tea. Nah, kamu pernah nggak dengar green tea? Teh hijau berwarna hijau gitu. Tapi kalau misalnya kamu beli di luar gitu ya, biasanya kan kamu tergoda gitu, kamu pesen, "Mbak, green tea ya mbak." "Oh iya, mau green tea yang campur creamy atau campur boba atau campur ini campur sari dah semuanya." Jangan sampai kalap teman-teman, jangan sampai tergoda. Walaupun ada diskon, walaupun juga digoda dengan enak loh mbak, enak banget, cuma nambah 500 rupiah gitu ya. Dan jangan sampai seperti itu teman-teman. Kamu harus bersikap tegas. Kalau kamu ditawari, ditambah krim, ditambah boba, ditambah ya gula-gula dikit lah gitu kan, ditambah gula di kapas gitu kan, jangan mau. Kamu cukup bilang, "No, saya lagi diet." Kenapa teman-teman? Karena kan green tea ini sendiri udah ada katekinnya, udah ada efek untuk meningkatkan laju metabolisme tubuh kamu. Jadi jangan sampai kamu terganggu dengan si krimi-krimi tadi, karena itu akan mengganggu, kan gula ditambah. Alhasil menjadi cadangan lemak lagi, glikogen, karena si gula darah tadi, oke? Dan juga green tea ini tambahannya teman-teman dapat mengurangi penyerapan lemak di usus kamu. Alhasil kamu akan lebih sehat dan juga lemak kamu nggak akan menumpuk. Tambahnya lagi dapat meningkatkan pembakaran lemak nih oleh green tea tadi hingga 10%. Nah, selanjutnya kamu bisa mengkonsumsi ini nih seperti protein, makan makanan yang tinggi protein. Tapi bukan berarti kamu langsung diet protein gitu ya. Semua serba protein. Yang lain gak kamu makan teman-teman. No, tetap harus seimbang. Karena ada orang yang misalnya nih diet tertentu, diet keto atau diet keton gitu kan, yang lain gak dimakan, atau diet protein aja, yang lain gak dimakan gitu. Kalau misalnya kamu sesuai dengan status medis dan berdasarkan konsultasi dari dokter spesialis gizi klinik tertentu gitu ya, kadang kan dilihat dulu status medisnya, kebutuhan kalorinya, dan juga kebutuhan dari status penyakitnya. Semua orang berbeda-beda. Tapi kalau kita misalnya sebagai masyarakat yang di luar sana dan juga aku mau yang keto aja deh, aku mau yang diet protein aja deh gitu, yang lain gak dimakan. Tapi kita nggak tahu status medis kita seperti apa teman-teman, kebutuhan kalori kita, ada kecenderungan penyakit yang lain gitu. Nanti yang terjadi kalau kamu nih misalnya nih diet protein aja, protein tinggi, yang lain gak dimakan teman-teman, yang terjadi adalah kamu akan kecenderungan nih mengalami gangguan fungsi ginjal, karena kan ginjal yang akan menyaring, memfilter si protein tersebut. Dan juga misalnya nih, kamu diet keton gitu ya, kamu jadi butuh, yang artinya kamu pakai energi kamu tuh dari keton doang gitu. Otak kamu kan butuh glukosa, tapi yang dipakai keton. Dan akhirnya kamu akan menjadi lemot. Nanti bisa kecenderungan apa? Bisa lari ke batu empedu, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang menunggu karena efek dari diet yang tidak seimbang tadi. Kecuali nih, kamu sudah konsul dulu nih kepada dokter spesialis gizi klinik yang udah tahu status medis kamu, kebutuhan kamu, dan lain sebagainya. Karena ada orang-orang tertentu dengan status kesehatannya tertentu, kecenderungan dia harus diet ini gitu. Dan untuk yang protein misalnya nih, ternyata protein ini juga dapat meningkatkan laju metabolisme kamu juga, mengontrol nafsu makan, jadi tetap secukupnya. Seperti apa nih misalnya? Telur, ikan, kacang-kacangan, seperti itu. Nah, ini berhubungan lagi sama selanjutnya. Trik selanjutnya, hindari begadang.
begadang jangan begadang. Kenapa teman-teman? Jadi begadang itu teman-teman, percaya deh, kamu akan lebih merasa gampang ngemil. Pernah nggak teman-teman, kamu merasa pas kamu semakin begadang nih, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, kamu akan lebih lapar dibandingkan orang yang tidurnya cepet? Ya kan nggak mungkin kan, kalau orang tidur tuh sambil ngemil kan nggak mungkin. Ya kalau misalnya mimpi tertentu sih ya. Tapi intinya kamu nggak akan kecenderungan lebih ngemil kalau kamu tidur, kan nggak mungkin teman-teman. Oke? Nah ternyata pas kamu begadang, yang terjadi adalah hormon lapar kamu atau hormon grelin kamu itu lebih naik dibanding hormon kenyang atau hormon leptin. Nah jadi hormon grelin ini, hormon lapar ini akan memicu kamu untuk makan lebih banyak lagi, lebih kalap lagi teman-teman. Jadi hindari begadang, kurangi begadang, oke? Nah selanjutnya yaitu olahraga. Oke, saya tahu mungkin kamu kedengerannya nih pas udah denger olahraga, males banget gitu kan, diet harus olahraga. Kembali lagi teman-teman, pasal pertama, apa? Harus niat, motivasi kamu untuk sehat. Jadi kamu diet ini bukan hanya karena turun berat badan, tapi juga sehat. Maksudnya apa sih? Ternyata banyak banget manfaat dari olahraga. Kalau WHO, Badan Kesehatan Dunia, itu menyarankan dalam seminggu itu sampai 5 kali dalam seminggu ya. Intinya 150 menit dalam seminggu. Kamu boleh bagi-bagi deh. Itu maksudnya 5 kali dalam seminggu, sekali olahraga itu 30 menit. Jadi bebas, kamu bisa atur aja, tapi jangan sampai diforsir, oke? Nah ternyata begitu banyak manfaatnya olahraga. Yang pertama, meningkatkan sirkulasi darah kamu, juga membuat kamu semakin sehat, kulitnya menjadi semakin cerah karena aliran darah atau sirkulasi kan jadi lancar teman-teman. Dan juga menurunkan dari kadar lemak jahat atau LDL atau low density lipoprotein, dan juga bisa meningkatkan HDL atau lemak baik yang antioksidannya juga sangat tinggi, sangat bagus banget menunjang dari diet kamu. Dan juga tentunya nih kan kita prinsip dari diet kan laju metabolisme kan, tubuh kamu akan semakin tinggi nih metabolismenya kalau kamu olahraga, dan itu akan terjadi nih sehingga kalau kamu makan gitu kan itu akan cepat pembakarannya teman-teman, dan masih banyak lagi tentunya untuk kesehatan dan juga tidak merubah dari sistem fisiologis tubuh kamu. Nah teman-teman, misalnya nih ada yang nanya, Kak aku mau diet sih tapi aku nggak mau ngurangin makanan aku nggak mau olahraga, aku nggak mau apa-apa tapi aku mau diet gitu loh. Banyak ya maunya ya. Ternyata bisa juga teman-teman untuk cara cepatnya yaitu dengan liposuction. Tapi itu tidak merubah metabolisme kamu, tidak akan permanen. Intinya kalau kamu udah lakukan ini ya liposuction, kan akan dikurangi di lemak-lemak kan di bagian tubuh tertentu. Oke, akan cepat turun berat badannya. Tapi akan bisa kembali lagi teman-teman karena kamu tidak merubah porsi dari makanan kamu gitu kan, atau gaya hidup sehat kamu masih suka begadang, kamu nggak mau olahraga, makan yang manis itu berlebihan, lemak jahatnya banyak gitu. Itu akan menjadi kecenderungan ketergantungan, nanti kamu akan datang lagi untuk liposuction dan masih banyak lagi. Jadi intinya memang harus seimbang, oke? Oke teman-teman, itu dia sekelumit sekilas info saya tentang bagaimana sih caranya menurunkan berat badan atau diet atau bisa langsung gitu loh dengan sehat dan juga ampuh, bisa permanen kalau mindset kita ini bisa diajak kompromi dan kerjasama. Nomor 1 sebenarnya adalah niat. Jadi panjang-panjang saya ngomong dari awal sampai akhir, sebenarnya jawabannya adalah niat. Karena kalau kita jalankan dengan terpaksa, yaitu nanti embel-embelnya terakhir ujung-ujungnya kamu nggak akan makan, bahkan sampai berhari-hari. Nanti hari keberapa gitu ya, hari ke-8, hari ke-9 akhirnya kamu makan. Ada gitu nggak ya? Ada gitu. Kamu akan lebih kalap teman-teman kalau kamu melakukan diet yang super duper ketat, dan juga laju metabolisme kamu akan berubah jadi lebih gampang turun, sehingga pas kamu mulai mau makan lagi itu akan terjadi perlambatan untuk pembentukan energi. Yang terjadi adalah cadangan makanan kamu akan lebih tinggi, penumpukan lemak kamu akan lebih tinggi, dan masih banyak lagi. Itu deh teman-teman. Oke, jadi sampai sini dulu untuk konten diet saya yang pertama. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Jangan lupa di-share ke teman-teman kamu yang membutuhkan, dan juga jangan lupa subscribe yang belum subscribe, karena saya semakin semangat untuk kamu yang udah subscribe. Thank you. Dan jangan lupa untuk tidak di-skip iklannya karena ini bantu banget untuk membeli diapernya Yusuf Habibi Abdullah. Dan juga jangan lupa untuk follow IG saya di sini karena kita akan live bersama Osi Cheese, Oki Sindir Ricis, dan juga AA sepupu viral kita yang baru buat YouTube nih. Nanti kita akan collab juga sama AA. Oke? Nanti kita akan ngobrol bareng sama kamu yang udah follow dan juga subscribe YouTube ini. Dan untuk kamu yang mau request langsung aja komen di bawah. Health info, beauty tips, Osi Cheese, Cindy Cooking, Gizi Hebat, podcast ini semuanya, atau sama AA sepupu viral lagi, sama Osi Cheese lagi, komen di bawah. Banyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meraih ridho ilah.
lupa